Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Hotel Ciputra pada sore hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau juga yang telah memberikan roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau telah menyertai melindungi kami dan juga telah mencukupkan segala kebutuhan hidup kami akan apa yang kami makan, minum dan pakai. Bahkan kami dapat menikmati kasih, sukacita dan damai sejahtera yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang ke hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami hendak bersyukur, bernyanyi, memuji dan memuliakan Engkau atas segala kebaikan-Mu. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan iman kami. Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Reza Solehin yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada sore hari ini. Bapa, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan kembali kami juga berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, dalam ibadah pada sore hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, asar, tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Datanglah di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini dan beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Mari siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Kami yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan Engkau, Allah yang hidup.
Mari bersama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Oh Yesusku, senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin, mari jemaat Tuhan saja katakan, nyatakan bahwa Dia ada di tempat ini. Kuasanya tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Oh, Kau nyata di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau ada di tempat ini. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama.
kuasa-Mu Tuhan. Hati kami lebih daripada bersuka dari apa yang Tuhan sudah kerjakan, sedang Tuhan kerjakan, bahkan akan Tuhan kerjakan. Karena jaminannya yaitu adalah firman. Karena firman tidak pernah gagal. Firman yang membelah laut, firman yang meneduhkan badai, firman yang membangkitkan dari kematian. Kau anugerahkan atas kami lebih daripada bersuka. Tetapi 1000 lidah pun tidak bisa mewakili ucapan syukur kami sore menjelang malam hari ini. Karena Engkau menganugerahkan diri-Mu sendiri, yaitu adalah firman. Dan kami siap untuk menerima yang terbaik yang datang dari atas. Sama-sama yang siap dengan suara keras kita katakan amin. Sebelum duduk, tepuk tangannya di extend untuk para pemuji, untuk para pemusik yang di antara mereka sudah melayani dari pagi hari. Silahkan kembali duduk. Shalom. Maaf saya tidak tanya apa kabar, karena saya yakin kehadiran Anda sore hari ini di ruangan ini membuktikan Tuhan kita baik. Saya ingin lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Katakan kepada sebelah kanan kiri jabat tangan, bilang begini, Yesus teh kacida pisan edun bagerna. Teu aya nu sigah Tuhan Yesus teh edun pisan bagerna. Saudaraku, kemarin sore istri saya menegur dengan jelas dan lugas, Papa kalau khotbah di mana-mana jangan pakai bahasa Sunda. Karena semua pendeta Inggris-Inggrisan. Maka karena nasihat daripada istri saya berikan judul tema khotbah hari ini Inggris-Inggrisan. Saya berikan judul yaitu adalah The Kingdom Package. Saya berikan judul tema khotbahnya yaitu adalah paket kerajaan Allah. Karena saya melihat kelahiran daripada Kristus beyond human. Kematian Yesus beyond human. Kebangkitan Yesus beyond human. Bahkan dia akan datang kali kedua. Itu di luar batas kemanusiawian. Dan itulah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Tapi ini adalah bulan Paskah yang saya ambil, yaitu paket di mana Kristus mengatakan di Betania ketika Lazarus wafat, yaitu adalah Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat yang ke-25, satu statement yang sangat kuat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, paket kerajaan sorga. Yaitu bukan hanya kematian, tapi juga kebangkitan. Di satu kota, di satu kampung sebetulnya, Betania, dalam bahasa asli House of Poor, tetapi saya senang beberapa referensi mengatakan Betania artinya adalah House of Death, rumah kencan. Kenapa? Karena hati Yesus kepincut, bukan karena kampungnya. Percaya saya, Ciwidey jauh lebih bagus. Tolong katakan amin. Kita harus cinta kearifan lokal. Saudaraku, kampung saya Ciwidey jauh lebih bagus dibandingkan Betania. Tapi hati Yesus tidak kepincut dengan Nain, enggak kepincut dengan Kapernaum, enggak kepincut dengan Nazaret, enggak kepincut dengan tempat dia dilahirkan, Bethlehem. Tetapi hati Yesus tertambat di satu kampung kecil, Betania, artinya adalah House of Death. Kenapa? Bukan karena pemandangan alamnya. Percaya saya, Ciwidey lebih bagus, ada Situ Patenggang. Ciwidey lebih bagus, ada Kawah Putih. Ciwidey lebih bagus, ada glamping. Saudaraku, yang namanya Betania bukan tempat sebetulnya untuk pemandangan alamnya dinikmati, karena tidak ada apa-apa. Sekian belas kali saya ke Israel, hanya 2-3 kali berkesempatan ke Betania karena sekarang dikuasai oleh kelompok kiri daripada Palestina. Jadi kalau rombongan ingin datang ke Betania biasanya harus telepon dulu ke posko, boleh masuk atau tidak. Seringkali tidak boleh masuk, padahal saya sangat suka dengan apa yang terjadi di kampung Betania karena semua aktivitas Yesus, saudaraku, dimulai dari Betania. Yesus tidak pernah bermalam di Yerusalem, tidak bermalam karena tidak ada dokumentasinya. Saudaraku,
ketika dia ada di bait suci, dia tinggal di Betania. Ketika dia mau wafat, dia di Betania. Ketika dia mau naik ke surga sekalipun, saudaraku, dia selalu ke Betania. Karena kalau Anda scrolling di ayat yang kelima, Yohanes 11 jelas berkata, ada satu keluarga di mana Yesus jatuh cinta, yaitu adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Maaf, saya sering dengar banyak hamba Tuhan mengkhotbahkan, membandingkan mana yang lebih rohani, Maria, Marta, dan Lazarus. Hampir semua khotbah berkata Maria lebih rohani dibandingkan dengan Marta. Maaf, siapa yang sepakat dengan saya, kita tidak pernah boleh membandingkan siapapun, karena bukan barang. Tolong katakan amin. Yang bisa dibandingkan itu produk, yang bisa dibandingkan itu barang. Saudara, manusia tidak bisa dibandingkan. Buktinya Yohanes 11 ayat 5. Alkitab dengan jelas berkata, ketiganya dikasihi Yesus. Saudaraku, itu satu kebenaran yang didokumentasikan. Dan ketika dia dengan sengaja, katakan bersama dengan saya sengaja. Belum semua, katakan bersama dengan saya sengaja. Saudaraku, ketika dia dengar kabar tidak langsung berkunjung ke Betania, tapi sengaja 4 hari, karena menurut tradisi Yahudi, saudaraku, hari pertama, hari kedua belum dianggap wafat. Kenapa? Karena jenazah belum berbau, roh ada kemungkinan kembali. Tetapi ketika memasuki hari ketiga dan hari keempat, dipercayai karena jasad itu sudah berbau, maka roh tidak akan pernah kembali lagi kepada jasad yang bau. Itu kepercayaan mereka. Dan Yesus pun mengikutinya. Dan semua kita mengerti ketika setelah dia keluarkan statement yang sangat powerful ini, Lazarus bangkit dari kematian. Beyond human. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Satu paket yang luar biasa, bukan hanya mati tetapi juga bangkit. Walaupun saya minta maaf, kematian bagi manusia tidak istimewa. Tolong katakan dia. Saya minta maaf. Kematian Kristus sekalipun yang adalah 100% manusia, karena kata manusia dalam bahasa Yunani menggunakan kata morfe. Kata morfe 100% Allah tapi juga 100% manusia. Dari sisi manusiawinya, wafatnya Yesus tidak istimewa karena semua manusia pasti wafat. Tolong katakan ya. Saudaraku, anak saya yang kedua 1 hari wafat. Anak saya keempat 7 minggu wafat. Ayah saya sudah tidak ada, kedua mertua saya tidak ada. Bagi manusia yang namanya wafat itu sesuatu yang pasti. Dan tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Betapa mengerikannya kalau Yesus masih hidup hari ini, usianya 2000 tahun sendirian. Kunon cicing wae. Siapa yang sudah kasih betapa mengerikan ketika Yesus saudaraku sampai hari ini masih hidup. Satu-satunya orang yang usianya 2000 tahun. Betapa mengerikan. Saudaraku, tetapi dia wafat menjadi istimewa. Perhatikan slide berikut ini. Bagi yang tertarik boleh catat atau boleh capture. Kematian bagi manusia tidak istimewa, termasuk Yesus. Berbeda dengan kematian Yesus, karena apa? Penderitaan hebatnya. Tolong katakan ya. Penderitaannya yang hebat membuat kematian Yesus itu istimewa. Dimulai dari Getsemani. Getsemani dalam bahasa Ibrani artinya adalah pemerasan zaitun. Segala sesuatu yang ada dalam diri Yesus diperas habis, emosinya habis. Sampai dia titik berkata, it's okay not to be okay. Kayak film Korea. Karena dia berkata, ingin mati aku rasanya. It's okay not to be okay. Enggak ada masalah ketika Anda berkata, aku takut. Karena Yesus pun berkata, ingin mati rasanya. Bolehkah cawan ini lalu daripada aku? Dan saudaraku, itu statement yang sangat manusiawi. Karena seperti zaitun yang diperas, Getsemani terjadi. Bahkan Yesaya mendokumentasikan penderitaan Yesus. Penuh dengan kesakitan, penuh dengan penderitaan. Seperti domba yang digunting bulunya. Penuh dengan kesengsaraan. Dihina, dicambuk. Tapi oleh karena bilur-bilurnya, Anda dan saya disembuhkan. Katakan amin. Yang hebat adalah menurut saya penderitaannya. Dan puncak penderitaan itu nanti kita akan lihat, nanti kita akan lihat, yaitu adalah ketika kegelapan menguasai selama 3 jam.
Itu penderitaan yang di luar nalar menurut saya. Tetapi yang kedua, kematian Yesus menjadi istimewa. Karena sukarela untuk wafatnya. Sepakat nggak dengan saya, saudaraku, dia dengan sukarela. Dia kendalikan yang namanya kehidupan. Dia kendalikan yang namanya maut. Tolong katakan amin. Itulah Tuhan kita. Saudaraku, dia kendalikan segala sesuatu. Kapan dia wafat, dia tahu. Kapan dia harus mengakhiri hidupnya, dia tahu. Bukan karena kehabisan darah, tapi dia menyerahkan nyawanya. Itu menjadikan kematian Yesus sangat istimewa. Tapi yang ketiga, ini paketnya, menjadi istimewa karena kebangkitannya. Nanti November bersama dengan Pastor Paulus, semua Anda yang kebaktian sore jam 5, hari ini khusus dapat voucher. November ibadahnya tidak di Grogol, tapi di Yerusalem. Kok nggak ada yang amin? Pokoknya dapat voucher lah, ya kan? Ya, pokoknya dapat voucher khusus yang kebaktian jam 5, yang tadi kebaktian jam 3 enggak. Yang kebaktian tadi jam 1 enggak. Yang jam 5 saja. Anda nanti di Yerusalem, saudaraku, Pak Kepuk, katakan bersama mereka, saya Pak Kepuk, ting numenang numana, saudaraku, tapi kata Katolik yang namanya Golgota itu di belakang Al-Aqsa. Di kota lama. Dan di mana menurut Kristen? Di sebuah emperan daripada terminal bus. Namanya Garden Tomb. Saudaraku, menurut Katolik, Golgota itu adalah dekat Al-Aqsa, kota lama. Belakang daripada Al-Aqsa. Belakang daripada Garden Tomb. Tetapi saudaraku, bagi Kristen, Kalvari itu adalah dekat terminal. Saudaraku, enggak usah pusingkan lah. Yang penting kubur itu kosong. Katakan amin. Dia hidup untuk Anda dan saya. Yang penting kubur itu kosong. Dan ini satu paket yang sempurna menurut saya. Penderitaannya untuk tubuh kita dipulihkan. Dia sukarela wafat, tetapi jiwa kita juga dipulihkan. Dan kebangkitannya menyatakan bahwa dalam roh pun, saudaraku, kita menang oleh karena kematiannya. Nah, kita akan lihat satu bagian dalam Lukas 22. Puncak daripada penderitaan Kristus. Ketika wafat, Lukas menggambarkan sebagai satu-satunya penulis bukan Yahudi. Karena lebih daripada 40 penulis Yahudi, semua Yahudi. Hanya Lukas yang adalah orang Syria yang menggambarkan bagaimana Yesus wafat. Dan saya bisa mengerti kalau ada ketidaksempurnaan dalam penulisan karena dia bukan saksi mata. Perhatikan ayatnya, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Maka semua penafsir berkata bahwa Yesus wafat antara jam 3 sore sampai dengan jam 6 malam. Saya setujulah. Tetapi ya, karena saya tidak pernah sekolah Alkitab, tidak pernah sekolah seminari, tidak pernah sekolah teologi ya. Jadi ketika saya diperhadapkan dengan ayat yang harus saya beritakan kepada jemaat, saya mencari dan membaca seluruh referensi yang ada. Dan ternyata Alkitab berbahasa Inggris seluruhnya tidak menggunakan kata daerah itu, tidak menggunakan kata area, tapi menggunakan kata earth, bumi. Jadi yang gelap itu bukan sekedar Golgota, yang gelap itu bukan sekedar Kalvari, yang gelap itu bukan sekedar Bukit Tengkorak, yang gelap itu bukan sekedar Yerusalem, yang gelap itu bukan Israel, tapi seluruh bumi gelap. Dan para penafsir berkata bahwa 3 jam itu terjadi gerhana matahari. Tapi terbantahkan, kenapa? Karena ketika itu terjadi bulan Nisan adalah bulan Yahudi. Di bulan Nisan itu terjadi yang namanya bulan purnama. Kalau ada bulan purnama tidak mungkin ada gerhana matahari. Maka ini pun terbantahkan. Dan apa yang terjadi? Dengan kegelapan selama 3 jam. Saya sampai sebuah titik. Kayaknya dia mau gantiin saya khotbah. It's okay, not to be okay. Dan apa yang terjadi? Saya sampai sebuah titik. Daripada saya pusing dengan penafsir-penafsir, komentari-komentari yang ada. Akhirnya saya sampai pada bahasa asli dari kegelapan. Bisa diperlihatkan, yaitu menggunakan kata skotos dalam bahasa Yunani. Ternyata tidak menggunakan kata skotia. Karena kalau Anda baca bahasa asli gelap dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan oleh Perjanjian Baru, ternyata bukan skotia.
Skotia artinya adalah gelap karena tidak ada cahaya. Tetapi skotos artinya adalah kejahatan daripada bumi, kegelapan daripada bumi. Yesus tanggung selama 3 jam. Dan itu penderitaan yang luar biasa. Pertukaran terjadi. Katakan bersama dengan saya pertukaran. Belum semua, katakan bersama dengan saya pertukaran. Yang seharusnya Anda mati, tukar Yesus yang wafat. Yang seharusnya kita terkena hukuman, tukar dia yang terkena hukuman. Saudara, pertukaran itu terjadi begitu hebat. Kutuk yang seharusnya kita terima, tapi pertukaran terjadi. Yesus yang terkutuk. Karena perjanjian baru berkata, barang siapa yang disalibkan adalah orang yang terkutuk. Semua pertukaran terjadi. Itu puncaknya ketika skotos. Ketika dosa pelanggaran. Dan ketika saya coba renungkan, nalar saya nggak nyambung. Ketika saya coba imajinasikan, nalar saya nggak nyambung. Bahkan film-film yang dibuat sekalipun juga nalarnya tidak nyambung. Kenapa? Karena begitu menderitanya Yesus. Dengan menggunakan, hanya menyangga dengan paku di tangan. Dengan paku yang ada di kaki. Dan apa yang terjadi? Skotos, Anda dan saya ditanggungnya. Skotos daripada saya Muhammad Riza Solihin ditanggungnya. Ya, saya terlahir bukan Kristen. Dan usia 12 tahun di Bandung saya sudah ngedar ganja. Usia 13 tahun saya sudah ngedar rohipnol di sekitar Gegar Kalong. Dan usia ketika SMA di Jakarta Selatan, karena saya harus pakai itu narkotik, ya sekaligus saya juga ngedar supaya menghematlah sedikit, dapat untungnya dari apa yang saya pakai. Ketika di Trisakti begitu pun juga. Beberapa teman di Trisakti berkata, Riza, lu tumben banget mata lu bening. Karena biasa kalau ke kampus mata merah dan selalu mabuk. Jadi kalau matanya putih justru mereka kebingungan. Dan apa yang terjadi yang namanya dosa narkotik dengan segala aksesorisnya itu menjadi sebuah keseharian. Ya, perzinahan, pencurian. Saya pernah DPO 3 kali. Saya pernah melihat teman saya setelah saya pakai overdosis di depan mata. Dan puncaknya setelah pernikahan, itu kebiasaan buruk tetap dibawa di satu hari. Sabu habis di 1 hari, putau habis, dan apa yang terjadi ketika saya sampai di rumah karena masih ada 5-6 gram. Ternyata sudah dibuang oleh istri saya Elsa. Sudah dibuang. Dan apa yang terjadi dari jam 8 malam saya pukul Elsa kesekian kalinya. Dia pernah dirawat oleh dokter THT karena darah mengucur dari telinga dan hidung. Sudah biasa dipukul, tapi hari itu puncaknya. Ketika di tangan saya sedang sakau, ada senjata tajam yang tinggal dihunuskan. Karena Elsa sudah terpojok, dan apa yang terjadi ketika senjata tajam itu akan dihunuskan, pintu terbuka, Belle putri saya yang terbesar masuk. Dan akhirnya dia berkata, Papa stop, Mama sudah terlalu lama menderita. Kata menderita itu memukul saya telak. Akhirnya terlepas, dan saya tidak pernah bisa lupa apa yang mereka nyanyikan berdua. Sorry, saya agak lupa apa yang mereka doakan. Tapi setelah mereka menyanyikan sebuah lagu, mungkin Anda juga tahu, pemain keyboard bisa ngiringin, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kamu temenin dong worship leader nyanyi. Saya ini senang nyanyi, yang jadi masalah nggak banyak orang senang saya nyanyi. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Saya senang sekali memuji Tuhan, tapi banyak orang nggak senang saya nyanyi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Angkat tangan tinggi. Nggak tahu lagunya? Luar biasa. Jadi ketika lagu ini beliau belum lahir. Jadi kita jadi ngerti kita generasi yang mana. Kamu duduk aja. Kau
ku sembah. Sama-sama kita pujikan. Hamba, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kita sembah yuk. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Thank you. Silakan kembali duduk. Saya tidak tahu Elsa dan Belle yang bergandengan tangan dini hari itu apakah menyelesaikan lagunya. Tapi yang saya ingat, ketika kedua mereka menyelesaikan lagunya dan menumpangkan tangan atas saya, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak masuk akal dalam hidup saya. Dan saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Dan saudaraku, Paskah 2023 menjadi istimewa buat saya. Anda tahu kenapa? Karena tanggal 9 April yang lalu, ya saya berkhotbah sepanjang hari di MNC Tower ke Plaza Indonesia, gerejanya papa daripada Pak Paulus, Pak Konrad Supit. Elsa juga berkhotbah. 4 kali kebaktian, 4 kali khotbah di 2 gereja. Belle putri saya yang melihat ayahnya pernah akan membunuh ibunya, juga berkhotbah memberitakan kabar baik. Dia berkhotbah untuk DOT Sunday Service. Suaminya Stephen juga berkhotbah memberitakan kabar baik. Dan putri saya Keisia, usia 25 tahun, juga berkhotbah memberitakan kabar baik. Sebuah sukacita yang luar biasa. Skotos itu ditanggungnya. Katakan amin. Beyond human. Sesuatu yang gak masuk akal buat saya terjadi 9 April yang lalu. Ya tentunya cucu saya Kela usia 10 tahun gak khotbah. Tapi Kela cucu saya 10 tahun. Dia melayani sebagai asisten guru sekolah minggu di gereja kami. Dan saudaraku, sesuatu yang indah. Hanya karena skotos, kejahatan Anda dan saya ditanggungnya. Yang penting adalah jika kita mengaku dosa dengan mulut kita, Dia Allah setia dan adil. Katakan amin. Saudaraku, jangan seperti ahli Farisi itu ketika datang ke bait suci. Dia memamerkan achievementnya. Dia memamerkan keberhasilan rohaninya. Berbeda dengan memungut cukai. Yang berkata apa adanya. Dan Yesus berkata, barang siapa yang meninggikan dia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Skotos itu harus menjadi bagian Anda dan saya. Next slide. Lukas 23 ayat 45, sebab matahari tidak bersinar bukan karena skotia, tetapi karena skotos, dan tabir bait suci terbelah 2. Apa yang menjadikan ini penting sehingga dicatat oleh Alkitab? Karena menurut saya hukum agama dibatalkan. Tolong katakan amin. Hukum agama dibatalkan. Kalau Anda tanya saya, Kang, hukum agama itu apa? Bahasa sederhananya itu adalah temenang kitu kudu kitu. Katakan bersama dengan saya, temenang kitu kudu kitu. Saudaraku, apa sih agama? Menurut saya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Harus begini, harus begitu. Iya nggak sih? Saya tahu persis karena 24 tahun saya menjadi Muslim. Saudaraku, temenang kitu kudu kitu. Aturannya banyak. Dan itu hukum agama yang dibatalkan. Dan saudaraku dikasih dalam Kristus Yesus, maka murid-muridnya pusing luar biasa dengan hukum agama. Dia berkata kepada Yesus, jadi yang terpenting itu yang mana dari seluruh hukum Taurat? Yang penting itu yang mana? Bahkan terurai hari ini, saudaraku, orang Yahudi tidak hanya memegang 10 aturan, tapi 613 aturan. Berapa, Bu?
613 aturan. Saudaraku, 213 aturan bisa dilakukan di Israel dan bukan Israel. Bisa. Hari Sabat bisa di mana saja. Hukum Sabat bisa di mana saja. Tetapi sisanya 200 aturan hanya bisa dikerjakan di Israel. Saya bisa mengerti kenapa Israel membangun pemukiman tepi barat, tepi timur. Seluruh orang Yahudi seluruh dunia kembali pulang ke Israel. Saya bisa mengerti. Kenapa? Karena 200 hukum Sabat itu hanya bisa dikerjakan di Israel. Tapi saudaraku, 200 sisanya mengerikan. Karena bisa dilakukan kalau bait sucinya ada. Sedangkan sampai hari ini bait suci itu tidak ada. Maka saya bisa mengerti kenapa ultra kanan agak ngotot dengan apa yang terjadi dengan Kota Lama. Karena bait suci harus dibangun agar 613 aturan itu bisa dikerjakan. Itu agama. Dan ketika Yesus ditanya mana yang penting, saya suka dengan jawaban Yesus. Tinggal 2. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Katakan amin. Itu keren banget menurut saya. Kenapa terbelahnya bukan 3? Karena bisa saja 3, tapi terbelah 2 karena memang tinggal 2. Yaitu adalah kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Tinggal 2. Saudaraku, jangan punya teologi ya, beribadah supaya diberkati. Jangan pernah punya teologi ya, kalau enggak pelayanan dikutuk Tuhan. Namanya pelayanan pasti semakin diberkati. Sorry, saudaraku, apa saja yang kita kerjakan semata kasih. Tolong katakan amin. Kita memberi karena kita mengasihi. Kita melayani karena kita mengasihi sesama. Apa saja yang kita kerjakan, landasannya harus kasih, bukan yang lain. Yang lain bonus lah. Tapi motivasinya yaitu harus kasih. Saudaraku, sekarang lagi ribut. Tadi Pastor Julius berkata, pengajaran tidak perlu lagi perpuluhan. Teologi saya, kita memberi karena sudah menerima. Katakan amin. Kita memberi karena sudah menerima. Kalau saudara, ya itu bentuk mengasihi. Karena bagaimanapun juga kita harus belajar dari petani, iya gak sih? Petani, saudaraku, tidak memakan semua hasil, tapi benih kembali ditabur untuk memastikan masa depan. Ketika kita menabur, kita sebetulnya sedang menolong diri kita sendiri. Karena yang namanya tabur tuai akan tetap ada seumur hidup kita. Pengkhotbah berkata demikian. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Kita bertepuk tangan karena bukan diharuskan. Kita bertepuk tangan karena kita mengasihi Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini keren banget. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya untuk Anda dan saya. Pertukaran yang sempurna atas Anda dan saya. Dia berdaulat atas kehidupan, dia berdaulat juga atas kematian. Dan sebelum ayat ini disampaikan oleh Yesus, kitab sinoptik, kitab yang punya kemiripan, yaitu Matius dan Markus, berkata tetelestai, dan setelah itu dia menyerahkan nyawanya. It is finished. Setelah itu ia menyerahkan nyawanya. Sudah genap. Setelah itu dia menyerahkan nyawanya. Paling tidak ini menurut saya, dia berkata kepada 3 pihak, sudah selesai. Kepada Bapa di sorga, penugasan selesai. Yang kedua, dia berkata kepada iblis, sengatmu sudah selesai, kuasamu sudah selesai, kutuk perhambaan sudah selesai. Tapi yang ketiga, ini menurut saya, maaf, gak tahu dasar teologianya apa, tapi menurut saya akhirnya Yesus berkata kepada dirinya sendiri, akhirnya selesai penderitaan. Karena dia terlalu sangat menderita. Dan itulah paket sempurna. Dia berkata kepada Bapa di sorga, roh kita pulih. Dia berkata kepada setan, jiwa kita pulih. Ketika dia berkata kepada dirinya, sudah selesai, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Katakan amin. Sempurna paketnya. Dan ayat yang terakhir, senang bisa melayani Anda. Semuanya oke sore hari ini? Semuanya oke sore hari ini?
Saya harap Anda oke. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Maaf, bukan saja karena gelap 3 jam lamanya. Bukan saja karena bait suci tabirnya terbelah 2. Tapi ada sesuatu cerita. Sejarah gereja menyatakan, kepala pasukan ini bernama Gaius Longinus. Dan Gaius Longinus, sejarah gereja mendokumentasikan bahwa keadaannya itu tidak terlalu baik pada saat itu. Dia hampir buta. Tapi dia harus memastikan Yesus wafat. Ketika dia ambil tombak dan dia hujamkan ke lambung, yang keluar air dan darah, itu memercik matanya dan dia sembuh. Maka dia berkata, benar, ini seseorang yang luar biasa. Karena dia terima mukjizat saat itu juga. Longinus wafat sebagai martir dipenggal di Turki, di Kopakodia. Giginya dicabut, lidahnya dipotong agar berhenti bersaksi. Tapi sejarah Katolik Ortodoks mengatakan dia menjadi santa karena kesembuhan terjadi. Beyond human. Katakan bersama dengan saya, beyond human. Perhatikan, ada satu foto seorang ayah datang kepada saya beberapa bulan yang lalu dan berkata bahwa putranya bernama Devon, usia 4 tahun. Tahun lalu divonis leukemia, AML. Saudaraku, leukemia tidak mengenal stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Tidak mengenal. Saudaraku, leukemia hanya mengenal yaitu adalah kanker darah ringan dan kanker darah berat. Kalau ringan, kankernya 50% ke bawah dalam darah. Tapi kalau 50% ke atas, itu kanker berat. Kanker darah AML. Di dalam darah Devon 62%. Dan apa yang terjadi? Diinformasikan bahwa Devon akhirnya berobat. Devon sampai pada sebuah titik divonis tidak akan lebih usianya 4 bulan. Kenapa? Karena dia harus lewati proses kemoterapi yang sangat berat. Sangat berat. Bisa diperlihatkan foto berikutnya. Ketika proses kemoterapi April, ya persis tahun lalu, ketika dia elus kepalanya, rambut langsung rontok. Karena kemoterapi ini cairannya, saudaraku, harus tanda tangan dari menteri. Kenapa ada tanda tangan dari menteri? Karena saking kerasnya ini obat. Sahabat saya juga sahabat Anda, Billy Lantang. Saudaraku, seseorang pendeta yang sangat sehat dan bugar. Karena saya bersahabat, satu malam saya gak pernah bisa lupa. Kang, kita makan apa? Ini paling enak di Surabaya. Ayam goreng. Jangan, Kang. Kenapa? Karena dia berkata, saya ini sudah belasan tahun gak makan gorengan. Saking sehatnya. Jadi kalau makan ayam goreng nyangkut di leher. Saking sehatnya. Semuanya digrill. Itulah Billy Lantang. Ketika dia berkata, Kang, aku AML. Aku terkena kanker darah 2018. Saudaraku, saya berkata dalam hati, dia yang paling sehat di antara kita bisa sakit. Dan apa yang terjadi ketika dia sampai di Singapura untuk treatment kemoterapi, susternya meyakinkan bahwa saya harus menggunakan sarung tangan. Karena cairan terkena sarung tangan yang terbuka, langsung tangan terbakar. Sedangkan Billy yang masuk ke tubuhnya 3,5 liter. 3-4 kali sudah terputus dengan dunia kehidupan. Gaby telepon, Kang, doakan Billy. Udah gak ada, Kang. Doakan Billy, Kang. Sudah koma, Kang. Dan tidak bernafas. Kita doa. Dan Billy sekarang sebagai cancer survivor menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dia berkata, Kang, itu yang namanya setetes kemoterapi. Kalau tangan terbuka, bakar, jadi saya harus tanda tangan. Kalau jantung saya tidak hancur, paru saya tidak hancur, ginjal tidak hancur, saya tidak akan tuntut rumah sakit. Begitupun juga dengan orang tua Devon. Hanya Menteri Kesehatan yang mengeluarkan cairan kemoterapi. Dan kita bersyukur dengan Billy. Billy bersaksi, Kang, puji Tuhan jantung utuh. Kang, puji Tuhan paru utuh. Padahal 3,5 liter. Kang, puji Tuhan
ginjal utuh, bahkan satu rambut pun dia berkata tidak rontok karena memang dia botak kan gitu ya. Ya kayaknya nggak mungkin lah rontok karena memang dia nggak punya rambut. Tapi Devon, saudaraku, bulan Oktober, November yang lalu COVID-19 2 bulan. Padahal sudah diisolasi sedemikian rupa, COVID 2 bulan, Kang doa buat anakku. Papa dan mamanya bercerita, yang penting buat aku bisa peluk anakku hari ini. Karena belum tentu ada besok. Belum tentu ada besok. Aku cuma berpikir dan bersyukur hari ini Devon masih ada. Setelah awal tahun 2023, akhirnya dia kembali bisa berobat. Dan ketika akan kemoterapi, didapati kanker darah yang di dalamnya semula 62%. 1 Februari, foto berikutnya, 0. Setuju gak dengan saya? Ini beyond human. Katakan bersama dengan saya, beyond human. Saudaraku, maaf. Kita sering kali doa aja within human. Harapan kita within human. Iman kita within human. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan beyond human. Katakan ya. Maka kita punya jatah, pelayanan kita beyond human. Kita punya jatah. Saudaraku, keluarga kita beyond human. Bisnis kita beyond human. Investasi kita beyond human. Apa saja yang kita kerjakan beyond human. Kalau Billy Lantang usia 48 terkena AML, ini usia 4 tahun. Bisa kembali sehat. Beyond human. Karena dia telah mati dan bangkit untuk kita. Slide yang terakhir, silahkan foto. Di dalam Kristus kegelapan sepaket dengan terang. Tolong katakan ya. Ini prinsip. Saudaraku, dalam Kristus yang namanya kegelapan itu dari 4 ayat yang kita baca sepaket dengan mujizat. Kegelapan, saudaraku, boleh saja Tuhan izinkan. Persoalan, tantangan, pergumulan. Setuju dengan saya, dia juga yang sediakan jalan keluar. Tolong katakan ya. Karena bagi Tuhan, Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita. Katakan amin. Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita. Sebesar apapun masalah kita, Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita. Tidak punya masalah. Seberat apapun masalah Anda, maaf, Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita. Dia berdaulat atas kehidupan. Dia berdaulat atas kematian. Dia berdaulat atas semesta alam ini. Kegelapan sepaket dengan terang. Boleh saja terkadang investasi kita tidak seperti yang diharapkan. Perkawinan kita tidak seperti yang diharapkan. Kesehatan kita tidak seperti yang diharapkan. Tapi dia sediakan jalan keluar. Dia sediakan jalan keluar. Perhatikan saudaraku, ternyata sepaket. Katakan bersama dengan saya, sepaket. Kita pikir terpisah-pisah seperti makanan ala carte. No, bukan makanan ala carte. Kalau Anda nanti ke bawah makan ala carte, Anda beli nasinya, beli ayamnya, beli kentang gorengnya, beli minumnya. Setuju dengan saya, kalau ada paket kita akan pilih yang paket. Yang minimal kan lebih murah dan komplit. Dan ternyata saudaraku, paket kerajaan Allah boleh saja terkadang kegelapan Tuhan izinkan, tapi ada jalan keluar. Terang tidak akan pernah dikalahkan oleh kegelapan. Mukjizat daripada Tuhan, beyond human, itu menjadi jatah Anda dan saya. Dan yang terakhir, ternyata kita melihat ada keselamatan yang terjadi atas Gaius Longinus. Saudara, bulan yang lalu saya pelayanan di GBI Aruna Bandung. Setelah khotbah yang kelima, saya ditemani oleh putri terbesar dari almarhum David Sakra. Siapa Pak David Sakra? Pak David Sakra yang mengarang Mataku Tertuju Padamu. Pak David Sakra penulis lagu daripada Ku naikkan syukur padamu Yesus. Pak David Sakra yang adalah penulis daripada lagu Bapa lembutkanlah hatiku. Hampir 50% album 1, 2, dan 3 daripada Pak Niko dikarang oleh David Sakra. Tapi ketika COVID terjadi, saudaraku, itu tsunami terjadi atas Bandung, terjadi atas GBI. Dan saya sebagai anak rohani, saya sebagai sahabat rohani, saya sebagai mentor, menti rohani daripada Pak David Sakra ikut hancur. Kenapa? Karena kejadiannya begitu menakutkan. 23 Maret 2020 beliau wafat.
Dan anaknya yang terbesar, Iing namanya, menceritakan keadaan ketika itu yang dia ulangi sebetulnya. Karena dari hari pertama pun saya sudah tahu ceritanya. Pak David Cakra bukan orang jahat, jemaatnya 40.000 orang. 40.000 orang, orang baik. Saya selalu berkata, Pak David itu kalau tidak baik karena dia terlalu baik. Karena saking baiknya. Akhirnya kebaikan, akhirnya disalah artikan. Dia sangat baik. Dan saya masih menikmati di saat teduh saya lagu-lagu yang ditulis oleh beliau. Dan saudaraku, apa yang terjadi dengan Iing? Iing berkata, Kang, saya ini begitu dekatnya dengan Papa. Saya ini 3 bulan siga jelma gelo, Kang. Cicing hudang, hudang cicing, hudang cicing. Bangun, duduk, nggak diurus suaminya. Bangun, duduk, nggak diurus anaknya. 3 bulan. Udah seperti orang gila. Dia berkata ketika kejadian Papa meninggal, Mama sedang menggunakan ventilator. Adikku yang laki satu-satunya Ivan juga sedang pakai ventilator. Dan ketika Papa wafat, hanya aku yang urus bersama 3 orang karena semua ketakutan luar biasa. Dia berkata, Kang, Papa dikain kafanin, dimasukkan ke mobil jenazah tanpa peti, karena semua peti yang ada di kota Bandung sold out. Yang akhirnya jam 8 malam, itu jenazah dari mobil, jenazah dikeluarkan, dipindahkan ke peti. Saudaraku, di pinggiran kota Bandung. Hancurnya saya. Saudaraku, ketika 1.000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah sebelah kanan. Yang jadi masalah yang rebah teman saya. Dan menurut konteks Mazmur 91, itu orang fasik, bukan orang benar. Dan itu menghancurkan hidup saya. Terlebih lagi Iing berkata, Kang kan tahu saya mau begitu dekatnya dengan Papa. Saben poe Kang, saya mamun aya di imah teh, eta Papa diusapan ku saya teh. Hoyong naon Papa, sok atuh ku abdi dipasakeun naon. Tenang, saya akan terjemahkan. Nggak perlu cari Google Translate. Anda juga bingung nulisnya mana. Dia berkata, aku tuh begitu dekat, Papa tuh setiap hari aku elus. Mau makan apa? Diusapan terus kalau ketemu, karena begitu sayangnya. Tapi ketika didapati wafat, untuk mendapatkan kuburan saja, keliling kota Bandung semua menolak. Cimahi menolak, Kabupaten Bandung menolak, bahkan Kerawang yang terkenal dengan pemakaman mewahnya juga menolak berapapun harganya karena positif COVID-19. Yang akhirnya menjelang dini hari, mereka sampai di pelataran pemakaman tua kota Bandung, pemakaman Pandu. Ada seorang preman berkata, "Ita aya naon rame-rame kieu nya ieu aya mayit. Pemakaman nu nampi atuh kieu we," kata preman itu. "Yuk kita ke belakang. Kita bongkar, yaitu pemakaman bekas tentara Belanda." Dan pemakamannya sudah bukan di liang tanah, tapi di lemari semen. Lemarinya dibuka, tulangnya diambil, dipindahkan ke lemari sebelahnya. Jenazah Pak David Cakra sampai detik ini ada di dalam lemari itu. Sampai detik ini. Dan Iing berkata, "Kang, hancur Kang, Papa teh bukan orang jahat." Setuju Ing, setuju 1000%. Dia orang begitu baik. Tetapi kok seperti itu? Dan Iing berkata, "Mana Mazmur 91? Mana Tuhan yang selama ini Bapak layani? Mana?" 3 bulan dalam kegelapan, yang tiba-tiba di satu sore, ibunya Cilelen telepon dan berkata, "Ing keur naon? Keur cicing hudang cicing. Budak diurus henteu, salaki diurus henteu." Saya ini bersyukur hari ini tidak ada istri saya, karena saya bisa ngomong bahasa Sunda gitu, saudara ya. Kalau ada istri saya, kamu ngomong Inggris-Inggrisan lah sedikit, katanya begitu ya kan. Dan apa yang terjadi? Ing keur naon? Suami diurus enggak, anak diurus enggak, ya cuman duduk aja tempat tidur. Mempertanyakan kenapa Papa dibawa pulang dengan cara yang demikian. Dan apa yang terjadi? Ketika ibunya berkata, "Atau Iing teh bangkit, atau Iing teh semangat lagi." Tiba-tiba dia terinspirasi dengan sebuah pemikiran. Seharusnya saya yang menguatkan Mama, tapi kok Mama yang menguatkan saya. Akhirnya dia perlahan bangkit. Dia perlahan
melakukan aktivitas kesehariannya. Di satu sore, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada suara sedikit pun. Dia sedang bermain bersama dengan anaknya yang berusia 5 tahun. Putrinya berusia 5 tahun. Yang gak tahu kenapa dengan mata kepala dia lihat pintu besar lepas dari engselnya. Dan ketika pintu besar itu lepas dari engselnya, bukan jatuh ke belakang, tapi jatuh ke depan atau ke atas daripada putrinya. Yang aneh adalah putrinya mundur setengah meter. Dan tiba-tiba boom, itu pintu besar jatuh persis di depan anaknya. Dia berkata, benar Mazmur 91, Tuhan yang meluputkan, Tuhan yang membentengi, Tuhan yang meloloskan. Ketika dia peluk anaknya, setelah Iing berkata, Kang, aku dapat impresi dari Tuhan. Kenapa papa meninggal? Karena Tuhan berkata memang sudah waktunya. Dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dia sudah menyelesaikan setiap tugasnya dengan baik. Dan sekarang ada di sebelah kananku, kata Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia pulih. Sekitar Oktober 2022, saya melayani di GBI Baranang Siang. Di kota Bandung, seminggu kemudian saya pulang ke rumah. Dan saya mendapatkan informasi bahwa suami daripada Iing, Pak Sandi, stroke, lumpuh setengah. Dan saya berkata, Ing, aya naon deui Ing? Udah gak bisa ngomong, Kang. Gimana lagi, Kang? Tangan kiri gak bisa diangkat, kaki kiri gak bisa melangkah. Doa yo, Kang. Doa yo, Kang. Dan saya mengucap syukur kepada Allah, 2 minggu kemudian dia keluar dari rumah sakit. 99% pulih. Bulan lalu ketika saya ketemu, sudah pulih 100%. Setuju dengan saya? Saudaraku, tenang, ada paketnya. Tolong katakan ya, tetap percaya. Karena dia kata tetap percaya, dia Allah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang ada dalam kegelapan, akan dibawanya dalam kehidupan. Perlahan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kau berikan sore hari ini Tuhan. Kami tahu firman itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Firman itu sudah tertanam dan akan bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Pendeta Rosi Solihin yang sudah memberkati dengan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan sebelum kita memberi, kita akan bersatu di dalam doa. Shalom jemaat Tuhan, untuk mengangkat tangan apabila belum mendapatkan amplop persembahan. Ya, sebelah kanan, sebelah kiri ada. Baik, mari kita membawa persembahan kita dan bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas besarnya kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu dan melalui kesaksian-kesaksian yang telah Engkau sampaikan melalui bibir dan mulut hamba-Mu, Pastor Riza Solihin. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, atas kemurahan-Mu kami sudah dicukupkan sepanjang hari-hari kami sampai hari ini melalui pekerjaan, profesi, usaha kami Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami membawa persembahan kami. Tuhan, layakkan persembahan kami karena kami percaya kami menabur di tanah yang subur sehingga boleh dipakai dan dikelola sebaik-baiknya Tuhan untuk pekerjaan-Mu, semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Kita yang siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati. Kita mau memberi yang terbaik karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Tepuk tangan dulu yang sudah diberkati. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, saudara bisa memberikan lewat QR code. Ini adalah nomor rekening gereja. Saudara ingin memberikan persembahan persepuluhan, diakonia, persembahan sulung, semua saudara bisa berikan lewat nomor rekening yang ada tertera di layar di depan saudara. Baik. Selamat ulang tahun yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai tanggal 16 April. Sehat terus, panjang umur, dan selalu diberkati untuk menjadi berkat. Oke, mari kita tepuk tangan dulu buat yang berulang tahun. Sekali lagi selamat ulang tahun. Ya, dan minggu depan kita kembali ibadah di tempat ini. Saya tahu tidak ada pembantu, tapi kita tetap semangat cari Tuhan karena kita mau diberkati. Amin. Ada yang baru pertama kali ibadah di GBI yang boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Kalau tidak ada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita akan akhiri. Terima kasih. Kami sudah diberkati lewat pelayanan. Kami percaya ibadah kami tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Riza Solihin yang sudah melayani kami dengan luar biasa. Tuhan memberkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah yang terakhir pada hari ini di tempat ini. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Yang ada dalam ruangan ini pribadi lepas pribadi. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan. Jemaat yang hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Berkati semua rekan-rekan yang seluruh jemaat Tuhan dan rekan-rekan yang melayani di tempat ini. Berkati gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati pemilik Hotel Ciputra. Keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Kiranya Tuhan juga berkati kota Jakarta, Indonesia diberkati, para pemimpin bangsa ini diberkati. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu sepanjang tahun ini, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai sore malam hari ini sampai Ia datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang diberkati, mari semua sama-sama katakan amin. Sampai kita jumpa minggu depan di tempat ini. Iman